رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Apa masalahnya? Apa kendalanya? Ini sebuah problem yang harus kita rapihkan, yang harus kita benahi. Tentu jangan sampai salah dalam melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Jangankan yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahalanya pun kita hindari. Apa diantaranya? Kita merasa besar hati, kita merasa tidak senang terhadap orang lain, ghibah, iri, dengki, dan seterusnya. Penyakit-penyakit hati, apalagi kalau kita bisa mencaci maki orang, tentu pahala-pahala ibadah puasa bisa terkikis oleh hal-hal tersebut. Oleh karena itu, kita sangat ditekankan, hadirin rahimakumullah, untuk membenahi diri kita bagaimana kita melaksanakan puasa ini dengan baik dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, kaifa yashraqu qalbu suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati seseorang akan terpancar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara bayangan-bayangan duniawi yang kita fokuskan di dalam otak dan pikiran kita. Dunia kita bawa dalam kesibukan ibadah, dunia dibawa dalam kesibukan sholat, dunia dibawa dalam tujuan puasa. Tentu bagaimana mungkin hati kita bisa bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika bayangan-bayangan tersebut masih terlukis di otak kita. Hal ini bukan berarti melarang kita untuk punya dunia, tapi jangan sampai dunia yang fana yang baru diadakan mendominasi kehidupan kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang qadim, yang harus kita dahulukan. Allah yang menciptakan dunia, tapi yang tergambar di otak kita bukan Allah, malah dunianya. Laksana seperti orang yang bercermin tapi tidak menemukan jati diri yang bercerminnya. Dia melihat cermin tapi yang kelihatan cerminnya saja. Tentu di saat kita bercermin, yang harus ketemu adalah diri kita sebagai orang yang bercermin, bukan cerminnya yang dilihat. Artinya di saat kita melihat dunia, maka yang harus kita temukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita dianjurkan untuk puasa, maka yang dituju adalah amal dan pahala dari puasa tersebut yang Allah jadikan buat kita, dengan harapan la'alakum tattaqun. Jika kita puasanya baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan gelar muttaqin, orang yang bertakwa. Kemudian am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana orang bisa berjalan bergegas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara kita masih terbelenggu, masih terikat dengan syahwat-syahwat kita. Apa itu syahwat? Syahwat adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang menjurus kepada tidak baik, itu namanya adalah syahwat. Jika syahwat mendominasi hidup kita, di situ kita dikhawatirkan untuk lambat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bahasakan di dalam kitab Nasaih Al-Ibad, tuba liman kana aqluhu amiran wa wailun liman kana sahbuhu amiran. Bahagialah, tuba liman kana aqluhu amiran wa sahbuhu asiran. Bahagia bagi siapa yang menjadikan otak dan pikirannya menjadi raja, menjadi pengendali langkah.
dan bahaya bagi siapa yang menjadikan hawa nafsunya menjadi raja dan pengendali langkah. Artinya, jika kehidupan kita didominasi dengan akal sehat, maka kita akan bahagia. Jika kehidupan kita didominasi dengan syahwat sementara akal dibelakangkan, bahayalah kita. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian pesan yang berikutnya, am kaifa yaqmau ayyadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min jinabati qiblatihi. Bagaimana mungkin orang bisa masuk untuk mendapatkan hadratullah sementara kita belum bersuci dari jinabah kelalaian kepada Allah, dari junub, dari kotoran-kotoran yang membuat kita lalai kepada Allah. Artinya, di saat kita seharian mungkin melihat dosa yang tidak kita terasa, melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, bahkan kita tidak merasa bahwa kita melakukan dosa, tapi terjerat dengan hal seperti itu, kita bersihkan, kita sucikan dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak tilawatil Quran, dengan memperbanyak hal-hal yang baik. Insya Allah kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejar derajat muttaqin. Itu lebih berpotensi dan lebih mudah. Amin. Kemudian yang terakhir, am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hamwatihi. Bagaimana mungkin orang bisa berharap mendapatkan pemahaman asrar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara orang tersebut belum bertaubat dari langkah-langkah kelamnya, dari langkah-langkah gelapnya, dari perbuatan-perbuatan maksiatnya. Tentu PR bagi kita adalah tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berkata aku punya dosa besar, jangan kita berkata gak apa-apa melakukan dosa karena ini adalah dosa kecil. Tidak, la kibar ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau kita terus-menerus beristighfar kepada Allah. Wala sigar ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau kita terus-menerus melakukannya. Artinya, meskipun kita punya dosa besar, tapi memohon ampun kepada Allah, insya Allah akan bersih kembali. Sebaliknya, meskipun kita tidak melakukan dosa besar, kita melakukannya dosa kecil, tapi terus dilakukan, maka lama-lama pun itu akan menjadi besar. Artinya, kita harus waspada dengan yang bernama dosa, tidak boleh berkecil hati apabila terjerat dosa, dan jangan terlalu terlena apabila kita melaksanakan dosa kecil, karena lama-lama akan menjadi besar. Hadirin sidang subuh rahimakumullah, kita harus bisa beribadah dengan membawa bekal, lentera untuk menerangi langkah-langkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti orang buta tanpa lentera. Sudah mah buta tanpa lentera. Jangankan buta tanpa lentera, buta bersama lentera itu masih sia-sia. Orang buta membawa lampu, apa gunanya? Kemudian orang yang melihat tanpa lentera pun akan mengalami kegelapan. Begitulah dalam kehidupan ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mampu menjadi orang yang bisa melihat dan membawa lentera untuk menuju hadratullah Allah Azza wa Jalla. Artinya, di saat kita beribadah, kita tidak boleh polos. Di saat kita beribadah, kita tidak boleh lengah. Di saat kita beribadah, disiapkan ilmu pengetahuannya. Jangan sampai kita puasa tapi menggunjing orang terus-menerus. Jangan sampai kita puasa tapi membenci orang tidak pernah berhenti. Jangan sampai kita puasa tapi lalai dengan Al-Qur'annya. Jadilah kita orang yang melihat dan membawa lentera untuk membawa langkah-langkah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insya Allah la'allakum tattaqun akan lebih mudah kita dapatkan. Harapan dari berpuasa untuk mendapatkan titil takwa akan lebih mudah kita dapatkan, insya Allah. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita semuanya dan siapapun saudara-saudara kita dimanapun berada, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan ibadah dengan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhusu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أشهد أن لا Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku